Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Banyak orang yang takut kehadiran AI dapat mengambil alih pekerjaan mereka. Dan hal tersebut dapat terjadi kalau memang kita sebagai manusia itu tidak dapat bersaing dengan kehadiran AI dan bahkan yang paling parah tidak mau beradaptasi. Tapi pertanyaannya, kira-kira bagaimana caranya agar manusia itu dapat bersaing dengan AI yang berkembang saat ini? Ayo kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Ketakutan terhadap AI dalam mengambil pekerjaan manusia adalah hal yang wajar terjadi melihat perkembangan yang pesat di tahun 2023. Teknologi yang awalnya dioperasikan oleh manusia kini dapat beroperasi sendiri, bahkan mulai dapat berpikir sendiri. Hal ini cukup meresahkan karena teknologi yang dapat dioperasikan oleh manusia saja sudah dapat mengurangi banyak tenaga kerja. Tapi kini teknologinya sudah dapat berpikir sendiri. Ada ketakutan yang cukup besar bahwa teknologi ini dapat menggantikan manusia sepenuhnya. Obrolan terkait AI ini sudah menjadi obrolan internasional di mana ketakutan-ketakutan sudah menjadi salah satu bahasan dan pertimbangan dalam pengembangan AI ke depannya. Namun hal tersebut tidak dapat memberhentikan perkembangan AI yang begitu cepat. Sehingga mau tidak mau kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi dan juga harus bisa bersaing dengan AI. Pertanyaannya adalah, kira-kira bagaimana caranya agar kita dapat bersaing dengan AI yang begitu canggih? Setidaknya di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Kita mulai pembahasannya mulai dari poin yang pertama. Yang pertama adalah dengan menjadi seorang spesialis atau ahli atau expert di bidang kalian. Untuk saat ini ya, cara kerja AI itu sifatnya masih sangat general, di mana pekerjaan-pekerjaan yang simple itu dapat dikerjakan secara otomatis oleh AI. Tapi untuk pekerjaan yang sifatnya jauh lebih kompleks, jauh lebih terspesialisasi, itu masih membutuhkan kehadiran manusia. Bahkan ya, agar AI itu dapat berkembang menjadi AI yang terspesialisasi masih membutuhkan kehadiran expert. Karena dalam pengambilan keputusan, kehadiran expert itu sangatlah penting. Karena biasanya keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang sifatnya itu kritikal atau penting sekali. Karena keputusan ini membutuhkan banyak pertimbangan, bukan pertimbangan berdasarkan logika saja seperti yang dilakukan oleh AI. Cuma sayangnya untuk saat ini banyak tenaga kerja yang levelnya itu belum mencapai level expert atau ahli. Karena tentunya untuk bisa mencapai level expert atau ahli tersebut butuh perjuangan yang lumayan panjang juga. Bahkan untuk mengambil sertifikasi sebagai penanda expert itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga banyak juga orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak melangkah ke level expert. Tapi dengan kehadiran AI saat ini yang sudah dapat menggantikan pekerjaan manusia yang sifatnya general khususnya, harapannya orang-orang yang bekerja ini sudah harus memikirkan untuk mulai menjadi seorang spesialis atau seorang expert di bidangnya agar mereka tidak digantikan oleh AI. Cara yang kedua agar kita dapat bersaing dengan AI adalah dengan mempelajari skill yang baru. Ketika gue bilang skill yang baru di sini, itu ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah skill yang memang belum dapat dikerjakan oleh AI. Yang artinya AI itu belum mampu melakukan aktivitas dengan skill set tertentu. Skill-skill yang belum dapat dikuasai oleh AI dalam melakukan pekerjaannya itu seperti emotional intelligence, kemudian critical thinking, lalu complex problem solving. Kalau dari segi hard skill seperti negosiasi, karya seni, kemudian artisan craftsmanship, intinya masih banyak skill-skill yang belum dapat di-cover oleh kehadiran AI, sehingga bisa dibilang menjadi peluang baru bagi kita untuk mempelajarinya dan dapat bersaing dengan AI. Tipe yang kedua adalah skill baru yang muncul justru karena kehadiran AI. Kehadiran AI ini justru memunculkan banyak jenis pekerjaan yang baru, pekerjaan yang dibutuhkan untuk menunjang kehadiran AI. Tentunya untuk bisa melakukan pekerjaan ini dibutuhkan skill set yang berbeda. Skill set yang justru dibutuhkan. Skill seperti prompt engineer itu lagi naik daun, karena memang dibutuhkan untuk membantu mengembangkan AI. Kalau kalian menguasai skill-skill ini, sudah dipastikan kalian itu sangat dibutuhkan oleh para pengembang AI.
Karena AI sendiri belum dapat mengembangkan diri mereka sendiri, masih membutuhkan kehadiran orang-orang dengan skill yang dibutuhkan tadi. Lalu lanjut ke cara yang terakhir adalah dengan tidak bersaing, melainkan melakukan kolaborasi dengan AI. Perlu diketahui dulu bahwa sebenarnya AI yang saat ini ada, cara kerjanya itu ketika mengenerate sebuah konten, dia itu menggunakan data-data existing yang sudah ada. Jadi kalau dibilang original, enggak juga. Kalau dibilang akurat, enggak juga. Karena masih bisa bercampur dengan data palsu. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah melakukan filterisasi. Mana data-data yang bisa dibilang akurat, mana data-data yang bisa dibilang palsu. Disinilah manusia bekerja menggunakan common sense-nya. Selain itu, dengan kreativitas yang ada di kepala manusia itu dapat menghasilkan sebuah karya yang original juga. Dan ditambah dengan menggunakan AI, maka karya seni atau karya yang telah kita buat itu bisa menjadi jauh lebih akurat. Karena dipoles dengan teknologi sehingga karya kita itu menjadi semakin tajam, semakin akurat. Misalnya kita membuat sebuah artikel di mana kita itu menuangkan semua ide yang ada di kepala kita dari A sampai Z ke dalam sebuah artikel yang panjang. Setelah artikelnya selesai, barulah kita menggunakan AI sebagai dalam tanda kutip editornya kita. AI dapat dipakai untuk memangkas kata-kata yang dianggap tidak efisien dalam sebuah artikel. Selain itu, AI pun dapat melakukan editing simple sesuai dengan settingannya kita. Misal, ketika kita menggunakan istilah bahasa Inggris, maka kata tersebut akan di italic atau di garis miringkan. Atau ketika kita menulis artikel ada kelebihan spasi, maka spasi yang lebih itu akan dihapus. Intinya ide kita ketika sudah dipoles akan menjadi hasil karya yang jauh lebih akurat, lebih bagus, lebih rapi. Hal-hal seperti ini bisa dibilang menjadi challenge juga. Karena apa? Karena banyak orang yang belum dapat menggunakan AI secara maksimal, terutama dalam menunjang hasil kerja mereka. Even gue pun menggunakan AI, bisa dibilang belum semaksimal itu, tapi dengan menggunakan AI sangat membantu dalam melakukan pekerjaan dan juga dalam proses bikin konten. Dan yang paling penting, kalau kita bisa berkolaborasi dengan AI dengan baik, maka itu pun bisa memangkas waktu kerja kita. Seperti contoh yang tadi, untuk editing sebuah artikel aja biasanya bisa memakan waktu sekitar 10-15 menit. Tapi dengan AI, bisa dalam waktu 2 menit saja, sehingga kalau dari segi waktu kalian itu hemat 10 menit. Dan bisa dibilang ini adalah cara yang paling gampang ketimbang 2 cara yang udah gue sebutin tadi. Karena kalian itu tetap stay di pekerjaan kalian, tetap stay di skill set yang kalian kuasai, cuma kalian memanfaatkan AI dalam menunjang pekerjaan kalian. Oke, jadi itulah beberapa cara yang dapat kalian lakukan kalau kalian itu ingin dapat bersaing dengan AI. Sebenarnya kehadiran AI itu tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan. Karena mau gimana pun kalau disandingkan dengan manusia, tetap AI itu masih kalah dengan manusia. Dan justru ketakutan-ketakutan seperti inilah yang membuat manusia malah kalah melawan AI. Karena kita itu malah underestimate kemampuan yang kita miliki. Jadi kuncinya di sini adalah jangan takut dengan kehadiran teknologi apapun, dan yang paling penting harus terus beradaptasi. Karena apa? Karena bahkan sebelum kehadiran AI pun, manusia yang tidak dapat beradaptasi tetap akan tereliminasi oleh teknologi yang bahkan tidak ada AI-nya. Dan itu sudah terjadi dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang ini semacam seleksi alam juga, di mana yang bisa survive hanyalah orang-orang yang dapat beradaptasi. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.